Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kiramul hadrahimakumullah. Kanggo pertemuan ayeuna menjelaskan momentum tentang kegiatan Idul Adha, yaitu ada 4 kegiatan amal ibadah supaya bisa betul-betul meningkat keimanan dan ketakwaan pada Allah. Ada 4 kegiatan amal ibadah. Ini pentafsiran dari surat Al-Kautsar. Oleh karena itu kita baca bersama surat Al-Kautsarnya. Sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ayuhal kiramul hadrahimakumullah, kita artikan inna sa'nyana kami a'toinaka bakal mereken kami ka anjeun wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Ku ayana kitu pasoli pek gerak laksanakeun salat li rabbika karena Allah, wanhar sareng gerak kurban anjeun. Inna syani aka sanyanyana kalakuan kaayaan anjeun Muhammad al abtar anu terputus turun nanti pameget. Maha benar Allah yang segala firman-Nya. Sakedik ayat 2 lapad anu kedah benar-benar diparatoskeun. Anu kahiji lapad al-kautsar arti makrajnya al-kautsar itu sampai ya 20 pentafsiran. Pakai tese al-kautsar yaitu nikmat yang banyak. Lamun pakai sin al-kautsar artinya perpecahan, hancur. Jadi temenang salah makranya al-kautsar. Temenang panjang tar. Tuh 2 3 al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Tuh 2 3. Inna a'tainakal kautsar. Sanyanyana kami bakal mereken ka anjeun Muhammad nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Syarat mangan ayat 2 hiji pasoli daek salat ngahubungkeun diri ke Allah, wanhar dan berkurbanlah. Lamun hak leutik berkurbanlah. Nu ieu hak wanhar. Upami hak gede walungan, sungai, wanhar jadi jeung bangawan naon eta. Jadi mataknya yang betul makrajnya. Wanhar. Pasoli maka hendaklah menghubungkan diri kita pada Allah, li rabbika karena Allah, wanhar dan berkurbanlah. Ayeuna lamun salah bacaannya makranya anu awal al-kautsar artinya perpecahan, kalian wanhar artinya kawalungan. Wah, perpecahan palid we kawalungan. Bapak Haji Sorban palid ini kawalungan. Teu bener maca lapadna. Karena itu 2 harus diperhatikan al-kautsar sareng wanhar.
Inna syani'aka sanyana kanjeng kelakuan anjen Muhammad, keayaan kondisi kanjeng Nabi Muhammad teh al-abtar. Arti abtar itu adalah terputus dari turunan laki-laki. Jadi kan Rasul punya 7 anak. Sadayana meninggal sebelum punya turunan. Kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah itu kan perempuan ditikal oleh sahabat Ali. Jadi turunan itu bukan dari Rasul, tapi di sahabat Ali. Yang kesininya menjadi para habaib. Begitu. Iya, emang ada darah daging dari Rasul, tetapi dari pihak perempuan. Ada perempuan mawadah. Yang dominan adalah laki-laki. Maka dikatakan abtar. Itu pentafsiran pertama. Pentafsiran yang lain, al-abtar itu terputus dari kebaikan. Yaitu orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang tidak mau menghubungkan diri pada Allah, orang-orang tidak mau berkurban, itu juga al-abtar. Artinya terputus dari kebaikan. Al-Kiramulahan rahimakumullah. Lapad Al-Kautsar. Surat apa ini, Bu? Arti Al-Kautsar itu sampai ada 20 makna. Yang pertama arti Al-Kautsar adalah talaga Kautsar yang ada di surga. Salah satu syarat penghuni surga harus mandi dulu. Dimandian adalah di talaga Kanjeng Nabi, talaga Kautsar. Itu yang pertama. Yang kedua, arti Al-Kautsar adalah talaga kebaikan, talaga kehidupan. Pendapat lain yang ketiga, fil mawaqib, suatu nama di tempat mawaqib itu tempat eureun, tempat diam diri semua manusia setelah bangun dari kubur, setelah ba'as. Cek sependapat fadlun katsiratun, keistimewaan yang banyak. Jadi nikmat yang banyak. Cek anu geus pada maklum, geus pada uningan sadayana, geus we nyandak hiji we, nikmat yang banyak. Jadi arti Al-Kautsar adalah hoyong menang nikmat yang banyak. Aya sabaraha syaratna teh? Nan aya 2 hiji, pasoli harti pasoli teh menghubungkan diri kita pada Allah. Menghubungkan diri pada Allah ada berapa? Ada 3. 1 dengan puasa. 2 dengan dzikir wirid, baca Al-Qur'an. Yang ketiga dengan salat. Itu cara menghubungkan diri pada Allah. Hanya ada 3. Yang dinamakan ibadah mah toh yang langsung wesel. Arti pasoli itu bahasa COD-nya, bahasa paket, bahasa orang-orang surat menyurat. Bahasa online-nya adalah wesel. Pasoli itu dengan wesel. Kalau tidak diweselkan tidak akan nyampe ke suatu tempat tujuan, apalagi kita mau ke akhirat. Kita weselkan terlebih dahulu ke akhirat dengan 3 amal kegiatan. 1 dengan puasa, 2 dengan dzikir wirid, baca Al-Qur'an, ketiga dengan sholat. Itu lo baru pasoli. Ya teh paruasan teu.
Kalau dijelaskan, kita berpuasa tiap harinya mempunyai keistimewaan. Telah diterangkan waktu dulu sering. Kalau kita memilih tanggal 8, itu hari tarwiyah impian teh. Milih tanggal 8, hari Arafah. Tahu itu bahwa dari Allah. Padahal mas ada enak saya. Yang kedua dengan zikir dan wirid. Baca Al-Quran. Itu ngabungkan diri ke Allah. Zikir wirid dengan membaca Al-Quran itu langsung. Barang siapa ingin tahu ngobrol dengan Allah, yaitu orang yang sedang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu sedang ngobrol dengan Allah. Kalau zikir, wirid, sering, silahkan. Punya amalan masing-masing. Fadkurullaha dzikran katsira. Zikirlah, ingatlah pada Allah. Mengingat Allah lah yang banyak. Sebanyak-banyaknya. Khususnya nanti pada malam Idul Adha. Malam Idul Adha itu diperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Takbir, tahlil, tahmid ini terbagi atas 2 bagian. Iji takbir mursal, 2 takbir muqayyad. Takbir mursal yaitu waktu setelah subuh pada tanggal 9. Jadi tanggal 8 itu sudah maca takbiran. Mulai takbiran itu ketika kita sedang berpuasa di hari Arafah, subuh takbiran. Sampai imam naik mimbar, itu takbir. Yang kedua takbir muqayyad, yaitu diikat di qayyidan dengan kurban. Maka mulai beres takbir, imam naik mimbar setelah Idul Adha, setelah sholat, terus bertakbir hingga tanggal 13 tasrek. Tiap tas sholat takbiran wae. Sampai hari ke-13, yaitu tanggal 20 Juni. Tiap tas sholat saseur-seurna. Inilah cara ngaweselkeun ke Allah. Hafal logat takbirnya enggak? Logat takbir dina walillahil hamdu ada 3. 1 namanya ismam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Adna di dalam lidah aja. Walillahil hamd. Walillahil hamd. D-nya di dalam lidah. Coba sekarang walillahil. Tuh 2, 3. Walillahil hamd. Hil. D-nya sebutkan lidah ditilap di dalam. Ulangi. Tuh 2, 3. Walillahil hamd. Rapatkan ismam. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Nah, itu ismam. Walillahil hamd. Yang kedua, nakol. Lain dengan nakol kia ngagentok atuh. Ditakol. Ieu mah nakol itu mengalihkan huruf harkat huruf kedua pada huruf awal. Asalnya alhamdu. Jadi alhamud. Dalnya
matikan harkat edal karena mimkeun. Walillahil hamud. Hamud, cepat. Walillahil hamud. Entong walillahil hamud. Entong. Walillahil hamud. Tuh 2 3. Nah, harkat edalna dialihkan karena mim. Walillahil hamud. Itu namanya nakol. Mengalihkan. Yang ketiga, jahar. Jahar. Jelaskan. Walillahil hamdu. Sebut kendalnya. Walillahil hamdu. Ulangi. Walillahil hamdu. Jadi lapad walillahil ham itu ada 3 versi. Yang pertama ismam. Contohnya walillahil ham. Yang kedua nakol, artinya mengalihkan harkat dal pada mim. Walillahil hamud. Yang ketiga jahar, jelaskan, yaitu walillahil hamdu. Ya. Ti barang aya ustad anyar cenah eta ti baheula ge walilatil hamdu cenah. Aduh, pan eta ulah tataekan cenah gitu. Da sabab walilat. Ya Allah. Kade wa adamu madibai akbarin sareng teu meunang manjangkeun bakna lapad akbar. Temenang dipanjangkeun bakna lapad akbar teh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Haram. Temenan. Tadi itu nawalilatil hamdu. Jangan ya. Coba satu kali bersama takbir yang bagus. Tuh 2 3. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang kedua, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. 3. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamdu. Begitu. Ya. Mangga bade nu mana dipilih. Hayong nanu mana sadayana sae ari geus hafal mah anu teu sae mah nu walilatil ham. Walillahil hamd. Hil. Ismam. Monyong, rapet. Ismam.
moyong rapet. Rapet moyong. Yang pertama ismam, yang kedua nakol, mengalihkan harkat akhir pada harkat sebelumnya. Yang ketiga jahar. Udah jelas? Jangan memanjangkan banyak lafaz akbar. Boleh disukun, boleh dihidupkan. Allahu Akbar bernapas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tos upami rek ngarenghap kedah liren heula. Tekenging Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekenging kedah ngarenghap heula. Allahu Akbar. Kedah diwakop dilirenkeun. Allahu Akbar ngarenghap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau cepat diwasol, ro-nya pakai harkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tekengnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekeng gitu. Sakersana. Kedah ngarengapelanya, cok nu ngarengapela. Tuh 2 3. Allah. Tuh, tengah renghap. Balik. Sok, kedang ngarenghap. Sok, tuh 2 3. Nah, eta kedah ngerengap lah. Anu kadua pakai apa wasol. Tong ngarenghap. Nu aya tadi mah kedah, ieu mah tong ngarenghap 3 kali. Pakai ro di atas harkat ro. Rullah, rullah. Tuh 2 3. Ngarenghap boleh. Ada yang nu ngarenghap abdi mah yang teh gue nu ngarenghap. Abdi mah yang bal ngarenghap. Eta nu dilagukeun. Da abdi mah teu dilagukeun yang menang loba, mangga. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Nang sabaraha ribu eta teh. Nu teu dilagukeun nang sabaraha ribu, nu dilagukeun sabaraha ribu. Itu Bu, tong dilagukeun sadayana. Bisi bari masak daging pan isukan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Jadi mangga versi nu mana yang mau asal sesuai argumen apa grammarnya, sesuai aturannya. Jelas? Jadi momentum ibadah momentum Idul Adha ada kedijudulan ya ku
YouTube. Munal channel teh. Ibadah pada momentum Idul Adha ada 4. 1, puasa. 2, dzikir wirid. 3, sholat. 4, berkurban. Puasa sudah dijelaskan. Dzikir wirid barusan dijelaskan. Belum padilah lama. Yang ketiga, sholat. Sholat Idul Adha. Ya. Malam Idul Adha yaitu malam 10. Tidak ada malam yang lebih istajib doanya kecuali 5 malam. Paling diijabah doanya. Yaitu malam Idul Adha, malam Idul Fitri, Idul Adha, 10 Muharram, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Setahun ada 5 macam amal ibadah yang tidak diragukan lagi. Barang siapa yang berdoa pada 5 malam tersebut, ia akan dikabulkan doanya. Yaitu 1 malam Idul Fitri, 2 malam Idul Adha, 3 10 Muharram, 4 malam Jumat, 5 malam nisfu Sya'ban. Iya, malam dimanapun juga dijabah doanya, kabul doanya. Tapi ini yang lebih istimewa daripada yang lain. Terus beres. Kemudian yang ketiga, sholat. Sholatnya Yasin, Al-Kahfi. Silakan. Ya. Kemudian Idul Adha, maka sunnah berjamaah. Sunnahnya berjamaah. Jangan sampai ke rumah setahun sekali Idul Adha teh abdi marek sorangan we di imah. Mana teh salat geus di imah. Jadi sunnahna teh berjamaah. Harus ada khotib yang menyampaikan. Dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama sebelum Fatihah takbir dulu 7 kali. Menang poho, hei imam, setahun sekali poho. Akhirnya bakal inget setahun ku ibu-ibu di poyok. Saya temui imamna tuh takbir heula. Takbir, terus baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Takbir dari Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Takbir dari Allahu akbar. Sampai 7 kali di rakaat pertama sebelum Fatihah. Rakaat kedua sebelum Fatihah takbirnya 5 kali. Siwa takbiratul qiyami salian takbir ngadeg. Begitu. Atuh kumaha ibu-ibuana lagi dapat, lagi halangan, lagi emen bawa budak ka halaman masjid ngasuh jadi security. Mang benerkeun sendal, mang jagakeun. Itu kebagian pahala sholat. Orang lain sholat, kita menjaga orang-orang yang sedang sholat. Kajen nguriling geda ibu-ibu kermen di luar masjid. Mang asuhkeun jalma budak anu indungna keur sholat. Menang ganjaran Idul Adha. Arek jadi security. Sok nguriling ngahaja jadi security. Ayeuna ka di lapang mana? Oh.
Ayeuna pinu moal di dia. Geus gede ayeuna mah. Kemudian tos beres tilunya. Nu kaopat berkurban. Kurban itu terbagi atas dua pengertian. Kurban itu terbagi atas dua pengertian. Yang pertama, kurban secara istilah. Istilah hukum syara yaitu berkurban adalah menyembelih hewan yang telah ditentukan. Satu, menyembelih unta untuk 7 orang. Yang kedua, sapi untuk 7 orang. Yang ketiga, kambing atau domba embek untuk 1 orang. Tiap tahun dalam kurban istilah adalah man kana lahu sa'atun falam yudoh falyamut insya Yahudian au Nasranian. Hei, barang siapa yang berada dalam kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka silahkan pilih, hendaklah meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Naudzubillahi min dzalik. Ada saya mah teu mampu, bohong, teu mampu teh. Kau punya gaji 4.200.000 tiap bulan. Hei, orang-orang yang bergaji, maka mereka orang yang sudah punya gaji di atas 3 juta, di atas 3 juta gajinya, maka wajib berkurban. Kenapa? Ini berkurban hanya 1 tahun 1 kali. Ari gajian mah sabulan sekali. Tapi yang gajinya 3 juta. Kenapa tuh 3 juta? Bahkan 2,5 juta geus kewajiban kurban. Kenapa? Karena ada domba yang harga 2,5 juta. Domba kacang, mahi. Embe kacang da mahi. Biasa. Embe kacang. Yang 3 juta banyak, standar 3,5 juta, 4 juta. Beli motor kabeli, beli HP kabeli, di Paraban HP teh saminggu 30.000. Hari motor kabeli, HP kabeli, korban 1 tahun sekali untuk kabel. Hei, orang-orang yang punya mobil, di atas mobilnya di atas tahun 2000, itu setahun pajaknya 2,5 juta. Bahkan mobil CRV mah 2,8 juta. Bahkan mobil Pajero mah 7,5 juta. Ari ieu dititah kurban ku Allah 1 tahun sekali teu nurut. Ari pajak mobil mampu. Ya. Pada cenah punya saya mah teu dipajegan mobil nage. Mobil we gaya pajakna dorakana 2. Hiji doraka ka pamarentah tara bayar pajak. Kadua doraka ka Gusti Allah teu ngalaksanekeun kurban. Untung teu boga mobil. Kumaha atuh ari kurban tuh untuk kendaraan di Siratal Mustaqim di akhirat. Untuk menuju surga akan menaiki hewan yang telah dikurbankan. Kalau kurbannya diterima, maka bagikan kilat, langsung
kendaraan teh. Aya mah mobil teu boga korban tara, akhirnya di dunia teu boga kendaraan. Di akhirat ngesod. Naudzubillahi min kumaha tuh. Allahu akbar. Udah abdi mah atos si korban teh geus pernah. Kurban mah tiap tahun. Lain saumur hirup sakali. Anu saumur hirup sakali mah akikah. Dijelaskan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam tiap tahun korban domba 6.000 domba. Korban sapi 3.000 sapi. Korban onta 1.000 onta. Nabi Ibrahim mah udah eta mah nabi. Ampan urang teh umatna. Gitu. Kumaha atuh arek tiap tiap tahun teuing atunya. Sok rek kumaha. Jadi hewan kurban akan menjadi kendaraan di akhir. Itu kurban istilah. Yang kedua, kurban bahasa. Yang kedua, kurban bahasa artinya mengorbankan suatu hal untuk kebaikan. Arek naon we? Arek nyieun jalan, arek nyieun masjid, nyieun pasantren, atau ibu-ibu teh ngadagoan pangirim sapi di Cilipung. Tuh dikirim-kirim. Akhirnya ibu-ibu tah meuli eta we sate tidinya ti mai. Beli sate ti Beneng batur korban urang ge nyate we tah ieu 5.000-eun. Itu pun juga kurban. Ngan kurban secara bahasa. Jadi kurban bahasa mah mengorbankan suatu kebaikan untuk memeriahkan momentum ibadah di Idul Adha, termasuk batur korban sapi, korban domba, ieu mah mencit jadi kurban perasaan. Batur mah mencit domba, ieu mah mencit ikan bakar. Itu kurban juga. Mencit ayam we. Jadi kenging kurban ku hayam kenging. Benang jadi masuk kurban juga, kurban pakai hayam. Namun kurbannya namanya kurban bahasa. Tidak akan jadi kendaraan di akhirat, tapi akan jadi taman-taman kebaikan. Batur mah meuli domba, ieu mah meuli areng. Batur meuli bedog jang mencit ieu mah meuli paniir awi. Tusuk sate eta pun juga kurban. Batur mah kurban meuli sapi, ieu mah meuli awi. Yang panusukna. Ari pek teu kabagian. Pek eueuh nu ngirimna da nyeri hate. Jadi kurban perasaan. Itulah kurban, ya. Kartos Bu Ibu. Ayat terakhir, inna syani'aka huwal, sesungguhnya kelakuan Kanjeng Nabi itu keadaan Kanjeng Nabi yang terputus dari turunan laki-laki. Jadi para habaib mah ayeuna teh turunan ti sahabat Ali. Ayeuna keur diramekeun viral mun payu putus teu putus. Tah ieu Al-Qur'annya sudah ada. Sadayana urang turunan Nabi, urang kan Nabi Adam. Gitu. Apa artinya sebuah turunan? Ya. Sampai sahabat Ali berkata, laisal fata man qala huwa abi.
Tidaklah dikatakan seorang pejuang atau pemuda atau turunan yang baik ketika dia hanya mengatakan, itulah lihat bapak saya, para pejuang, lihat bapak saya. Tetapi dianya sendiri HSY. Itu. Cek sahabat alik itu. Laisal fata man qala huwa abi. Tidak dikatakan pemuda, orang yang berbicara membicarakan tentang kebaikan kolotna. Nu alus teh kolotna we tu kolot uing mah eta jasa kolot uing, jasa kolot kuring. Ai urang padahal beki kolot tapi tidak mau laksanakan kebaikan. Nya bae apa ku kolot? Mana kebaikan urang? Ngabangga-banggakeun we turunan urang ti luhur. Ai urangna teu daek mencari kebaikan. Rek urang irahe alusna. Ayo kita perbaiki. Semoga bermanfaat. Kartos, nyari tos kartos, maka dah atos ceramah teh. Ya. Sadaqallahul azim. Bil barakatul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.